Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Fahri Ramadan dari 10.2. Sini saya ingin menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Terbentuknya OJK dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang di Nomor 21 Tahun 2011. Tujuan mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Sebelum tahun 2011, fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan merupakan wewenang Bank Indonesia (BI). OJK adalah lembaga yang independen di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lembaga ini bebas dari campuran tangan pihak dan termasuk campuran tangan presiden, menteri, dan lembaga-lembaga tinggi di negara lainnya. Lembaga ini mempunyai kantor pusat di Jakarta. Lembaga ini juga mempunyai kantor perwakilan di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Dasar hukum tentang OJK dan juga dasar hukum terkait dengan OJK antara lain adalah sebagai berikut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaga dalam pengawasan OJK yaitu lembaga jasa keuangan di sekitar perbankan. Lembaga itu meliputi Bank Umum Syariah, BPR, dan BPR Syariah. Lembaga jasa keuangan di sekitar pasar modal. Lembaga-lembaga ini meliputi perusahaan publik, perusahaan efek, dan wali amanat, peringatan efek, bank, kustodian, dan biro administrasi efek. Lembaga jasa keuangan di sekitar perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga biasa yang dimaksud dalam golongan ini adalah perubahan pembiayaan seperti sewa guna usaha, anjak pulang, dan pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, perusahaan modal, ventura, dan perusahaan pembayaran infrastruktur. Aspek pengawasan OJK: pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, perizinan untuk sendiri bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, tentang kerja, pemikiran, kepengritisan dan sumber daya manusia, mager, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Hal ini meliputi likuiditas, rentabilitas, salvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal, minuman batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjam terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbank. Kewenangan OJK menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang OJK, menetapkan peraturan perundang-undangan di sekitar jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetap kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetap peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan struktur pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara dan menatausakan kekayaan dan kewajiban, dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pimpinan OJK dipimpin oleh di bawah Dewan Komisioner ini bersifat kolektif dan kolegial. Struktur Dewan Komisioner OJK terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua anggota, ketua komite etik merangkap anggota, kepala eksekutif pengawasan perbankan merangkap anggota, kepala eksekutif pengawasan pasar modal merangkap anggota, terus kepala eksekutif pengawasan asuransi dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya menangkap anggota, ketua dewan audit merangkap anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, anggota ex officio dari BL yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan penjabat setingkat eselon I di Kementerian Keuangan. Pimpinan OJK. Anggota Dewan Komisioner tersebut dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diajukan oleh Presiden. Namun penangkapan dan penetapan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Komisioner dilakukan oleh keputusan Presiden. Organisasi OJK terdiri dari divisi kesekretariatan, Dewan Audit, dan Komite Etik. Di luar divisi tersebut, OJK mempunyai divisi pengawasan perbankan, divisi pengawasan pasar modal, dan divisi pengawasan lembaga keuangan non-bank. Selesai sudah tentang OJK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.